Pemirsa, apa kabar? Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 4 November. Taifun Kongre baru saja beranjak. Taifun ke-22 yang bernama Insing telah terbentuk dini hari tadi dan bergerak menuju barat-barat laut. Jalurnya diperkirakan akan lebih jelas lagi setelah memasuki perairan tenggara Taiwan pada hari Rabu. Walau tidak menerjang Taiwan secara langsung, efek ganda yang ditimbulkan oleh menguatnya angin monsun timur laut akan membawa hujan lebat di kawasan yang menghadap arah angin seperti Taipei, Yilan, Hualien, dan Taitung. Data CWA menunjukkan bahwa Insing berpotensi menjadi taifun skala menengah dan peluangnya menerjang Taiwan rendah. Taifun akan memasuki perairan tenggara Taiwan hari Rabu dan kecepatannya akan mulai melambat. Peluang beralih ke utara relatif rendah dan peluang beralih ke barat menuju Laut Tiongkok Selatan lebih tinggi. Namun lingkaran badai mungkin akan menimbulkan dampak terhadap wilayah selatan Taiwan hari Jumat tanggal 8. Namun di belakang Insing mungkin masih ada taifun baru bernama Torazi. Diperkirakan akan terbentuk dalam beberapa hari ini dengan jalur pergerakan menyerupai Trami dan Kongre, sehingga perlu diwaspadai. Intensitas taifun minggu lalu cukup dahsyat, menyebabkan jalan ke sebuah kampung suku di daerah pegunungan Taoyuan terputus. 150 warga yang menghuni kawasan Semangus di Hsinchu terisolasi. Jalanan di kawasan Sipao dan Luosao di Hualien juga terputus dan terisolasi akibat longsor. Korps Layanan Udara dikerahkan untuk mengirim pasokan melalui udara. Akses jalan ke daerah Sipao dan Luosao saat ini terputus akibat dampak taifun. Foto udara menunjukkan banyak dinding tebing yang longsor dan menyebabkan kerusakan parah pada jalan tersebut. Berhubung sulitnya evakuasi jalan, helikopter unit ketiga melakukan 2 kali penerbangan untuk mendistribusikan sekitar 720 kg barang bantuan bagi 50 warga yang terisolasi di sana. 那只是那个肉类的话，就可能就会比较缺乏。 Akses transportasi ke ruas Semangus di Jiangxi, Hsinchu juga terputus dan menyebabkan 150 orang terjebak. Saat ini, mereka mulai kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan sehingga helikopter unit ketiga juga mencoba untuk menjatuhkan bantuan udara namun gagal karena kabut di daerah pegunungan. Bantuan udara berikut dijadwalkan pada tanggal 4. 其中包括了 8.1 公斤的药品，还有面条、米、口粮。 罐头、这些泡面以及鸡肉、猪肉、鸭肉等等，以及还有小孩子使用的尿布、奶粉等。 Daerah pegunungan Fuxing di Taoyuan juga mengalami akses jalan terputus. Ditambah dengan pemadaman listrik, 34 warga yang tinggal di desa Xinxing seolah tinggal di pulau terpencil. Pemerintah setempat segera meminta untuk mendistribusikan bantuan dari atas udara. Untungnya, jalan telah pulih pada hari Minggu dan barang kebutuhan hidup dapat disalurkan dengan lancar. Taifun Kongre melanda Taiwan minggu lalu dan menyebabkan sejumlah bencana. Setelah taifun beranjak, sebuah objek besar yang menyerupai piring terbang atau UFO tiba-tiba muncul di pantai Sansien, Taitung dan memicu diskusi hangat. Dijen Wisata Alam Pantai Timur menyatakan bahwa benda ini sebenarnya adalah boya data maritim. Boya kuning menyerupai UFO ini terdampar di pantai Sansien Tai. Banyak warga takjub melihatnya. Boya meteorologi ini dibeli oleh CWA dari Kanada untuk memantau kondisi dan suhu laut serta mencatat ketinggian gelombang. Foto ini memperlihatkan staf yang melepaskan boya ke laut pada pertengahan Juni tahun ini. Namun pada siang hari saat Taifun Kongre berhembus, data pemantauan menunjukkan bahwa ketinggian gelombang terus meningkat. Seiring terputusnya sinyal, posisi boya yang terlihat di monitor perusahaan menunjukkan bahwa boya telah terhempas ke daratan. Petugas teknisi akan pergi untuk memeriksa apakah boya dapat diperbaiki. Saat naik eskalator MRT, sebagian besar masyarakat Taiwan terbiasa berdiri di sisi kanan dan meluangkan sisi kiri bagi para pejalan. Namun atas pertimbangan keselamatan, MRT Taipei baru-baru ini mulai meluncurkan sosialisasi agar warga dapat berdiri di kedua sisi eskalator. Namun hasil pemantauan di stasiun MRT menunjukkan bahwa sebagian besar penumpang masih terbiasa berdiri di sisi kanan. Slogan "Silakan berdiri di kedua sisi eskalator" terpajang di sepanjang jalur di stasiun MRT Zhongshan Fuxing. Upaya ini dilakukan untuk mengingatkan penumpang agar tidak berdiri di salah satu sisi eskalator, namun kebanyakan pengguna masih cenderung untuk berdiri di sisi kanan eskalator. 左边对，然后可是他们就要求就借过嘛，那就可能这样让来让去的就不方便。在右边吧，因为已经习惯了。 MRT Taipei menegaskan sosialisasi penumpang untuk berdiri di kedua sisi eskalator ditujukan untuk alasan keamanan dan ketertiban, terutama untuk beberapa tempat yang ramai seperti kompetisi bola di Far Glory Dome dan acara malam tahun baru. 以台北大巨蛋的球赛散场的疏运为例，
我们在电扶梯旁边宣导旅客两侧站立，而现场的民众也按照人员的引导，秩序十分良好。 Kita ambil contoh Tokyo atau Hokkaido di Jepang. Mayoritas penumpang akan berdiri di sisi kiri eskalator saat menaiki kereta bawah tanah. Petugas stasiun juga tidak memberikan pengarahan dan hanya memantau keselamatan penumpang. Media Jepang NHK pernah membuat laporan insiden yang terjadi di eskalator yang sebagian besar disebabkan berjalan atau beralih di eskalator. Untuk itu, sebagian tempat umum telah mengadvokasi untuk tidak berjalan di atas eskalator yang sedang beroperasi. MRT Taipei menyebutkan saat ini belum ada batasan sisi berdiri atau jalan di atas eskalator, tetapi akan terus mengimbau penumpang untuk memegang pegangan eskalator dan berdiri dengan baik. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama hampir 3 tahun. Namun baru-baru ini dilaporkan bahwa seorang relawan Taiwan bernama Wu Chongta yang bergabung dengan tentara reguler Ukraina dikabarkan telah tewas di medan perang. Menjadi orang kedua Taiwan yang tewas dalam perang Rusia-Ukraina setelah Chen Shengguang. Pria dalam foto yang duduk di atas mobil berlapis baja di perang Rusia-Ukraina ini adalah prajurit relawan asal Taiwan yang bergabung dengan tentara reguler Ukraina. Mantan prajurit Angkatan Darat Taiwan yang berusia 44 tahun ini maju ke medan perang untuk kedua kalinya. Namun ia diberitakan meninggal akibat ledakan granat pada 1 November, menjadi orang Taiwan kedua yang gugur di medan perang menyusul Chen Shengguang. 你家人会不会担心？也是支持的不能吧。 Saat diwawancara sesaat sebelum berangkat dari Taoyuan pada awal Juli ini, Ada menjelaskan ia terluka saat pertama kali ke Ukraina dan pulang ke Taiwan untuk berobat. Ia kembali ke medan perang setelah pulih, namun kali ini ia gugur di medan perang. Diketahui bahwa setidaknya masih ada 5 sukarelawan Taiwan di Ukraina. Pastor Huang Chungsen yang sempat berhubungan dengan mereka dalam postingannya mengatakan jenazah Ada masih di medan perang dan lokasinya telah dikonfirmasi melalui drone. Dia juga mengungkapkan bahwa Ada memiliki 3 anak di bawah umur yang tinggal di Kaohsiung dan diasuh oleh orang tuanya. Jika pihak keluarga bersedia, pastor akan mengatur sukarelawan lain untuk mendampingi mereka ke Ukraina guna menjemput kembali jenazahnya. 一个台湾伙伴讲，在他面前被炸死啊！我也劝过他不要去，他们就坚持要去，他们不是去为了赚钱，就是真的想帮助那边人。 Pesangon yang diberikan Ukraina kepada tentara bayaran asing yang tewas di medan perang adalah sekitar 9,24 juta dolar Taiwan dengan syarat keluarganya harus mendatangi dan mengajukan permohonan langsung di Ukraina. Hal-hal terkait masih dalam koordinasi Kementerian Luar Negeri Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.